Ya pemirsa, saya masih berada di backstage pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2015 dan saat ini di kiri dan kanan saya sudah ada dua perempuan cantik. Yang pertama adalah siapa ibu? Nama ibu? Akbar Lesta Mayasi dari Alston Stefanus Accessories. Oke, Ibu Lias ya. Jadi Alston Stefanus Accessories ini adalah sponsor kita untuk mahkota dan juga aksesoris. Mungkin Ibu bisa jelaskan ya Bu, kira-kira konsep apa yang diajukan Alston kali ini untuk mahkota pemenang Putri Pariwisata Indonesia 2015? Mahkotanya desain tahun ini mengacu pada desain mahkota sebelumnya, yakni memiliki 5 cabang yang terinspirasi dari burung merak, terbuat dari 100% sterling silver dan dihiasi oleh kristal Swarovski dan cubic zirconia. Oke, kalau maknanya sendiri Bu, ya berkaitan dengan tadi itu ya Bu, dengan kecantikan dan juga keanggunan. Kalau dari Ibu sendiri kira-kira apakah Ibu punya jagoan nih yang akan menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia 2015? Jagoan saya Papua Barat. Papua Barat, Dikna Faradiba ya Bu ya. Kenapa Bu kalau boleh tahu? Jawabannya sejauh ini meyakinkan dan terlihat cerdas. Oke, nah di sebelah saya sekarang sudah ada putri cantik. Siapa sayang nama kamu? Norma Komalasari dari Sulawesi Barat. Norma. Nah, Norma, kalau dari kamu sendiri kira-kira siapa nih yang akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2015? Sebenarnya lima-limanya itu sangat bagus ya kakak. Namun Norma memfavoritkan Papua Barat. Oke, kedua-duanya. Memangnya seperti apa attitude dari Papua Barat ini ketika karantina? Dikna Faradiba merupakan teman yang sangat baik dan dia juga ramah kepada siapapun. Oke, Dikna Faradiba itu baik dan juga ramah. Jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa saja sih kegiatan mereka selama karantina? Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari sama-sama kita saksikan VT kegiatan karantina para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2015. Putri Pariwisata Indonesia 2015 yang terpilih dari seluruh provinsi berkompetisi untuk satu tujuan. Mereka memiliki mimpi dan harapan yang sama untuk dapat memajukan pariwisata Indonesia. Namun, menjadi Putri Pariwisata Indonesia bukanlah hal yang mudah. Smart, charming, hospitality merupakan 3 kriteria yang harus dimiliki. Melalui berbagai pembekalan, fisik serta mental, para finalis disiapkan untuk menuju malam puncak penganugerahan. Dari hari ke hari, berbagai kegiatan pembekalan, pelatihan, serta pengarahan telah mereka lalui. Tidak hanya cantik, para finalis harus memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang pariwisata nasional Indonesia. Salah satunya dibekali dengan ilmu marketing melalui kunjungan ke Mark Plus Inc. Dengan demikian, para finalis diharapkan dapat membantu pemasaran promosi pariwisata Indonesia dengan jumlah target yang lebih besar. Selanjutnya, para finalis juga mengikuti kelas training public speaking dari London School of Public Relations. London School of Public Relations Jakarta has been a sponsor of Putri Pariwisata. It's about motivating the candidates, how they become confident. Because later on, when they have the competition, and then they also have to meet different people, then they need to be confident in the way they show their interest, and they need to represent Indonesia as I mentioned. Di sela-sela kegiatan pembekalan, masing-masing finalis diberi kesempatan untuk mengupload seluruh kegiatan dan melakukan promo SMS pooling untuk mendapatkan berbagai dukungan. Tidak hanya sampai di situ, pembekalan pun dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai sosial media oleh Telkom Indonesia dan pembekalan produk knowledge dari Indonesia Air Ambulance. Hari ini saya memberikan pembekalan untuk Putri Pariwisata Indonesia 2015 mengenai Indonesia Air Ambulance, yaitu pelayanan medical evakuasi, dan juga Sun Medic Referral Center, yaitu pelayanan rujukan untuk rumah sakit yang di Indonesia dan di luar negeri. Selain kelas pembekalan, para finalis juga mendapatkan beauty tips dari tim LT Pro Professional Makeup. Kegiatan karantina para Putri Pariwisata Indonesia tidak hanya dilewati di dalam kelas pembekalan saja. Akan tetapi, mereka berkesempatan mengunjungi Sumarekon Mall Serpong. Di sana mereka diajak berkeliling mall.
Berbagai pembekalan telah diberikan kepada seluruh finalis Putri Pariwisata Indonesia 2015. Tak lupa, mereka pun menjalani berbagai sesi interview dengan Dewan Juri untuk menggali kepribadian mereka dan menggali tingkat pengetahuan mengenai pariwisata Indonesia. Penilaian bagi Putri Pariwisata ini diolah selama kegiatan karantina berlangsung. Forum diskusi juga dibuka untuk melakukan penilaian terhadap para finalis. Dan tak lupa, para finalis pun berlatih koreografi dan melakukan gladi resik untuk mempersiapkan malam final nanti. Selama masa karantina, para finalis berkesempatan untuk memperebutkan berbagai gelar, Best Talent, Best Photogenic, Best Catwalk, Best Friendship, Best Presentation, Best Intelligentsia, Best Charming, Best Sporty, Best Hospitality, Best Personality, Best Culture, Best Evening Gown. Khusus untuk Best Evening Gown akan diumumkan di malam final. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found was hope that I won't find. And I sing along, I sing along, and I sing along. I got all I need when I got you and I look around and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stand my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadow stars beneath the mountain tops. I'm not afraid when the rain runs out, 'cause you light the way, you light the way, you light the way. I got all I need when I got you and I look around and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, 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 light. You're my flashlight. I got you. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me through the night. You're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Ooh. Wow, luar biasa Maria Kalista, suaranya indah sekali. Luar biasa. Ini satu hal lagi yang membanggakan dari Indonesia, banyak talenta-talenta luar biasa yang juga bisa jadi tujuan nih. Jadi kalau wisatawan ke sini mereka bisa menikmati Wow, tepuk tangan dulu dong untuk orang-orang Indonesia yang tentunya sangat berbakat. Nah,
5 finalis sudah ada bersama kita dan salah satu dari mereka ini akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2015. Iya betul sekali Indra, dan kini saatnya untuk tantangan selanjutnya bagi para finalis. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua, tentunya dengan peraturan yang berbeda. Untuk sesi yang kali ini, kelima putri cantik ini akan diberikan satu pertanyaan yang sama. Ya, masing-masing mendapatkan 30 detik waktunya untuk menjawab. Dan pertanyaan yang akan kami bacakan berikut ini diberikan oleh yang terhormat Bapak Sapta Nirwandar. Boleh kita berikan tepuk tangan selaku Honorary Advisor for Minister of Tourism Republic of Indonesia. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya ya. Iya, jika ada satu saja pertanyaan maka ini akan fair ya Indra ya. Karena kita akan melihat perbedaan jawaban dari para finalis dengan satu pertanyaan. Nah, ya. supaya tidak mendengar ketika nanti akan dibacakan pertanyaannya dan juga ketika temannya menjawab ya, maka finalis yang lain akan mengenakan headphones ya. Jadi boleh kami persilahkan rekan-rekan Asyir untuk dapat mengenakan headphones-nya ke para finalis kita supaya tidak mendengar ya. Tapi kita akan mengundang terlebih dahulu finalis dari Maluku untuk dapat bersiap-siap, silahkan. Oke, ini akan kita berikan pertanyaannya tapi sebelumnya kita lihat dulu putri yang lain tidak bisa mendengar ya. Tidak, iya nggak ada yang jawab kan? Coba kita panggil dari Banten. Enggak dengar kayaknya. Oke. Enggak ya, enggak boleh loh dengar kalau ya. mau goyang-goyang gitu. Oke. Baik, satu pertanyaan harus dijawab dan pertanyaannya adalah Sebutkan 3 destinasi pariwisata Indonesia yang harus dikunjungi selain dari Bali, Lombok, dan Candi Borobudur, dan juga sebutkan alasannya. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya, destinasi yang wajib dikunjungi adalah yang pertama di Ora Beach, Maluku. Karena Maluku memiliki pantai yang sangat indah. Dan yang kedua adalah Wakatobi. Karena Wakatobi juga merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dilindungi. Dan yang ketiga adalah Gunung Jayawijaya. Karena Papua merupakan salah satu pulau di Indonesia dan berada di salah satunya adalah memiliki salju yang patut dikunjungi. Terima kasih. Wow. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, mendingan kita jauh-jauhnya ke Papua untuk mencari salju ya. Setuju. Terima kasih banyak Delvia dari Maluku. Silahkan kembali ke tempat. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya yang luar biasa. 3 destinasi yang juga sepertinya harus kita kunjungi nih ya. Harus. Baik, kalau begitu sekarang kita akan beralih ke Papua Barat. Ya. Digna Faradiba. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari Sumatera dulu kalau begitu ya. Baik, silahkan. Dari Sumatera Utara. Kali ini ada Dani Wulandari ya. Baik. Sudah siap? Sudah ya. Baik. Ini dia pertanyaannya. Sebutkan 3 destinasi pariwisata Indonesia yang harus dikunjungi selain dari Bali, Lombok, dan Candi Borobudur. Dan sebutkan alasannya. Waktu Anda 30 detik dari sekarang. Terima kasih. 3 destinasi wisata yang wajib dikunjungi adalah Batam, Jakarta, dan Sumatera Utara. Karena apa? Batam, Jakarta, dan Bali merupakan titik besar pintu masuknya turis mancanegara, dan Sumatera Utara juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. 5 pulau terindah yaitu Pulau Poncan, Mursala, Berhala, Salah Nama Island, dan satu lagi adalah Aik Soda. Terima kasih, selamat malam. Wow, Selamat malam. Selamat malam. Iya, karena memang banyak sekali tujuan wisata di Indonesia. Jadi disebutkan juga yang lain yang juga patut kita kunjungi. Iya betul sekali, Gitu. wajib kita kunjungi ya Indra Setuju. ya. Baik. Selanjutnya. Berikutnya dari Banten, Anak Agung Hania Laksmi Wirastri. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Iya, kita akan lihat seperti apa jawaban dari Provinsi Banten ini ya. Pastinya mereka ini punya pengetahuan tentang pariwisata Indonesia yang tidak usah diragukan lagi. Iya, sangat luas dan juga harus di-share nih ke seluruh masyarakat Indonesia malam ini. Baik, silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya, sebutkan 3 destinasi pariwisata Indonesia yang harus dikunjungi selain dari Bali, Lombok,
dan Candi Borobudur dan sebutkan alasannya. Waktu Anda 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata yang memiliki potensi yang sangat besar. Namun menurut saya ada beberapa destinasi wisata yang memiliki position, differentiation, dan branding yang sangat kuat, yaitu kawasan Tanjung Lesung, Mandalika, dan juga Raja Ampat. Selebih itu, Tanjung Lesung dan Mandalika juga merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata, sehingga pembangunannya pun sudah terencanakan dengan baik dan infrastrukturnya akan terbangun dengan baik. Dan saya sebagai Putri Pariwisata sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke mata dunia. Let them enjoy wonderful Indonesia. Terima kasih. Wah, luar biasa, ini wawasannya luas sekali ya Indra ya. Terima kasih banyak karena Ibu boleh kembali ke tempat. Jawabannya sangat mantap sekali dan dengan penjelasan tadi membuat kita ingin datang ke sana untuk langsung merasakan dan menikmati keindahan Indonesia ya. Iya. Baik, berikutnya kita akan beralih ke Provinsi Papua Barat. Dikna Faradiba. Silahkan Dikna. Oke, pertanyaan untuk Dikna, siap ya? Sebutkan 3 destinasi pariwisata Indonesia yang harus dikunjungi selain Bali, Lombok, dan Candi Borobudur. Kemudian sebutkan alasannya. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. 3 destinasi yang wajib dikunjungi saat datang ke Indonesia adalah Pulau Anambas yang terletak di Kepulauan Riau, di mana sudah dilirik oleh banyak wisatawan mancanegara, kemudian Kepulauan Seribu di Jakarta, dan yang terpenting adalah Raja Ampat, karena Raja Ampat telah membuktikan pada dunia bahwa menjadi salah satu pulau pariwisata terbaik di dunia. Enjoying wonderful Indonesia Marine Tourism. Luar biasa Dikna Faradiba, terima kasih. Saya ada pengakuan sedikit yang agak memalukan sebenarnya Bapak dan Ibu yang ada di sini dan juga pemirsa ya. Tinggal di Jakarta puluhan tahun, ke Pulau Seribu belum pernah. Masa? Iya. Gimana? Diajak dong, makanya saya sudah siap diajak sama pemenang putri yang malam hari ini hadir nanti. Oke, kita lihat nanti aja kalau itu ya Andra ya. Nggak janji kalau yang itu. Iya Darlin, kalau begitu langsung aja kita beralih ke putri dari Kalimantan Tengah, Priscilla Maulina Siregar. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Ini putri yang terakhir ya di top 5 Putri Pariwisata Indonesia 2015. Siap ya. Baik Priscilla, pertanyaan untuk Anda sederhana sekali. Sebutkan 3 destinasi pariwisata Indonesia yang harus dikunjungi selain dari Bali, Lombok, dan Candi Borobudur. Kemudian sebutkan alasannya. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Kalimantan Tengah yang merupakan ekoturism. Provinsi yang merupakan salah satu cagar biosfer dunia yang telah diresmikan oleh UNESCO ini memiliki banyak sekali kekayaan flora maupun fauna. Yang kedua adalah Raja Ampat sebagai wisata bahari di keindahan alamnya di bawah air sangat indah. Dan yang ketiga adalah ibu kota kita tercinta yakni Jakarta sebagai melting pot city. Cintai wisata kita, cintai Indonesia kita. Terima kasih. Wow, luar biasa. Cintai Indonesia pokoknya ya. Melting pot city, setuju sekali. Jawaban-jawaban luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk kelima finalis kita yang sudah memberikan jawaban yang membuka wawasan kita lebih banyak lagi seputar tempat pariwisata di Indonesia. Iya, jadi bukan cuma Bali, bukan cuma Lombok, bukan cuma Candi Borobudur. Indonesia tuh punya banyak sekali destinasi wisata yang harus kita lestarikan bersama, harus kita promosikan bersama, dan juga seperti kamu harus datang ke Pulau Seribu. Setuju, nanti saya ke sana deh ya. Yang pasti memang terkadang kita bangga ketika kita bisa pergi ke luar negeri, berlibur kemana-mana ya kan. Tapi tanya dulu dong, udah pernah belum ke Indonesia? Iya. Itu Indonesia banyak sekali tujuan-tujuan yang harus dikunjungi dan juga dieksplor oleh kita semua yang ada di sini ya. Iya, betul sekali Indra. Oke, semakin dekat kita akan mengetahui siapa akan keluar sebagai pemenang kita pada malam hari ini tentunya. Namun sebelumnya boleh Bapak dan Ibu semua yang ada di sini kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Apresiasi luar biasa untuk Maluku, Papua Barat, Sumut, Banten dan juga Kalimantan Tengah. Dan Indra, dengan berakhirnya kelima finalis ini melakukan sesi tanya jawab, maka berakhir juga vote SMS yang sudah berlangsung. Kita tunggu siapakah pemenang Putri Pariwisata Indonesia favorit
2015. Nah, tapi Arlin, aku mau tanya nih, sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, pengalamannya waktu itu ketika di tahun 2012 ya kalau nggak salah ya? Iya, 2012. Itu bagaimana waktu itu? Wah, luar biasa sekali Indra. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Karena saya menjadi spokesperson of Indonesia Tourism. Saya menjelajahi 7 negara dibawa oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, Indra. Oh, jadi di sana juga ikut memperkenalkan kembali destinasi-destinasi di Indonesia ya? Iya, betul sekali. Dan gak hanya keliling dunia, saya juga keliling Indonesia tentunya. Itu yang terpenting. Pasti pengalaman yang sangat menyenangkan sekali dan juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Iya, betul sekali Indra. Kalau begitu langsung aja kita akan lihat bersama-sama tayangan yang berikut ini. Saya Rike Caroline, saya adalah satu Putri Pariwisata Indonesia 2009, merupakan satu kebahagiaan dan satu rasa syukur yang tidak pernah habis. Saya pernah mengikuti kompetisi ini dan kemudian menjuarai sebagai posisi kedua. Karena di sana saya belajar begitu banyak hal, terutama pengalaman-pengalaman yang saya butuhkan ketika saya masih muda dan saya berkembang hingga titik sekarang ini. Misalnya saja ketika saya dikirimkan oleh Yayasan Eljon Indonesia menuju pentas dunia yaitu Miss Tourism Queen International di China. Saat itu ada 78 negara termasuk Indonesia dan puji Tuhan atas didikan Eljon saya bisa memperoleh posisi kedua dunia beserta dengan gelar Miss Friendship dan Top 6 untuk Best Talent. Nah, semua pengalaman itu membawa saya memiliki kepercayaan diri yang lebih lagi, terutama juga sebagai insan pribadi perempuan Indonesia. Saya bisa mengeksplor begitu banyak hal dari sisi sumber daya manusianya sendiri ataupun dari sisi pariwisata budaya yang dimiliki oleh Indonesia, hingga akhirnya bisa berkembang menjadi karir saya yang sekarang sebagai news anchor salah satu televisi swasta berita di Indonesia. Beruntung, sangat beruntung sekali terpilih saat itu menjadi finalis, lalu juga menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2012. Selama menjabat jadi Putri Pariwisata Indonesia 2012, itu bisa dibilang adalah 1 tahun terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Karena saya mengikuti, saya bisa melambungkan nama Indonesia ke panggung dunia. Itu semua berkat Eljon Pageants dan juga Kementerian Pariwisata melalui Putri Pariwisata Indonesia 2012. Saya mengikuti Miss Tourism World, ajang yang pertama kali Indonesia mengikutinya dan alhamdulillah satu-satunya negara yang bisa membawa 2 gelar sekaligus yaitu adalah Indonesia. Saya mendapatkan Miss Tourism Asia 2012 dan juga Miss Personality 2012. Pada tahun 2014 saya memutuskan untuk mengikuti satu ajang Miss Earth Indonesia 2014 di bawah Yayasan Eljon Pageants Indonesia. Pada saat itu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, pembelajaran-pembelajaran, mulai mengenai lingkungan dan juga pariwisata dan lebih lagi mengenal tentang bagaimana Indonesia, tanah kelahiran kita yang kita tinggali. Menjadi seorang putri bukan malah harus menunjukkan bahwa kita semakin tinggi. Menjadi seorang putri mendapatkan sebuah title tidak membuat kita menjadi orang yang harus bertindak lebih tinggi, tapi di sini kita diajarkan untuk bertindak semakin merendah, semakin menjadi orang yang rendah hati dan tentunya semakin ramah dan juga dapat bergaul dengan siapa saja. Hal ini yang terus saya tanamkan sampai sekarang untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik.